cos 160 derajat kali cos 80 derajat kali cos 40 derajat sama dengan, nah bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya itu dengan menerapkan rumus perkalian sinus kosinus. Perhatikan kembali di catatan kamu. Namun di sininya, di soalnya kan tidak ada angka 2, sedangkan di rumusnya itu ada angka 2. Jadi kita bisa menambahkan 2 di soalnya. 2 kali cos 160 derajat kali cos 80 derajat kali setengah kali cos 40 derajat. Kenapa Miss kalikan setengah lagi? Karena setengah kali 2 hasilnya 1. Jadi tidak ada perubahan soalnya. Nah, ini kan bisa kita kelompokkan. 2 cos cos. Lihat kembali di sini. 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Berarti penyelesaiannya adalah cos alfanya 160 ditambah 80 derajat ditambah cos 160 derajat kurang 80 derajat dikali setengah kali cos 40 derajat sama dengan 160 tambah 80 kan cos 240. Cos 240 derajat tambah cos 160 kurang 80 derajat kali setengah kali cos 40 derajat. Nah, sekarang kalikan aja ke dalam. Ini kita kalikan ke dalam. Menjadi setengah cos 240 derajat kali cos 40 derajat tambah setengah kali cos 80 derajat cos 40 derajat. Nah, sekarang cos 240 itu berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga cos bernilai negatif. Nah, ini berarti menjadi cos 60. Cos 60 itu adalah setengah kali cos 40 tambah seperempat kali 2 kali cos 80 derajat kali cos 40 derajat. Nah, kenapa jadi seperempat kali 2? Nah, seperempat kali 2 itu kan sama dengan setengah. Miss buat ini sengaja supaya kita dapat menerapkan kembali perkalian sinus kosinus. Karena situ cos cos berarti sama seperti yang pertama. Berarti menjadi setengah kali min setengah adalah min seperempat cos 40 derajat tambah seperempat kali cos 80 tambah 40 derajat tambah cos 80 derajat kurang 40 derajat sama dengan min seperempat cos 40 derajat tambah seperempat cos 80 tambah 40 berarti cos 120 derajat tambah seperempat, langsung dikalikan ke dalam, cos 40 derajat min seperempat cos 40 derajat tambah seperempat cos 40 derajat berarti mati, tinggal seperempat cos 120 derajat. Nah, 120 derajat itu berada di kuadran kedua, kosinus bernilai negatif, berarti negatif cos 60. Cos 60 adalah setengah, maka hasilnya adalah min 1/8. Yang kedua, buktikanlah bahwa cos 7 alfa tambah cos 3 alfa per sin 7 alfa tambah sin 3 alfa adalah cos kotangen 5 alfa. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nanti ini menerapkan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Jadi kalian harus ingat itu, rumus jumlah, selisih sinus dan kosinus. Nah, yang pertama, cos tambah cos. Cos tambah cos itu hasilnya adalah 2 kali cos setengah dari penjumlahan keduanya 7 alfa tambah 3 alfa dikali cos setengah pengurangannya 7 alfa kurang 3 alfa per sin tambah sin itu adalah 2 sin setengah 7 alfa tambah 3 alfa
cos setengah 7 alfa kurang 3 alfa. Nantinya adalah kotangen 5 alfa. Ini ada 2, kita bisa matikan. Lalu cos setengah kali 7 alfa kurang 3 alfa di atas dan di bawah sama, dan dia dalam bentuk perkalian, maka bisa kita coret. Berarti tinggal cos setengah kali 7 alfa tambah 3 alfa, berarti kan setengah kali 10 alfa, maka tinggal 5 alfa per yang di bawah sin setengah 5 alfa juga sama dengan kotangen 5 alfa. Cos per sin itu kan sama dengan kotangen 5 alfa karena atas dan bawah itu sama. Jadi kotangen 5 alfa sama dengan kotangen 5 alfa. Ruas kiri dan ruas kanan sama, maka dia terbukti. Soal yang ketiga, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sinus 3x tambah 60 tambah sinus 3x kurang 60 sama dengan 1. Nah, ingat kalau dia bentuknya tambah kurang dengan angka yang sama, maka kita pertama tentukan dulu alfanya adalah 3x, betanya adalah 60. Lalu ingat kembali perkalian sinus kosinus di soal pertama yang Miss bahas. Nah, kita akan menggunakannya di sini. Jadi ingat bahwa 2 kali sinus alfa kali cos alfa cos beta maksud Miss sama dengan sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta. Nah, jadi kita terapkan ke dalam di atas. Ingat akan rumus ini ya, dan jangan lupa juga rumus-rumus yang lain dari rumus perkalian sinus kosinus tersebut. Jadi kita lihat sinus 3x sama 60 tambah sinus 3x kurang 60 sama dengan 1, kita jabarkan menjadi 2 dikali sinus 3x kali kosinus 60 sama dengan 1, sama dengan 2 kali sin 3x, 2 ya, sin 3x kali cos 60 itu adalah setengah sama dengan 1. Nah, 2 kali setengah kan bisa mati atau 1 ya hasilnya ya, sehingga tinggal sin 3x sama dengan 1. Berarti sin 3x sama dengan sin berapa yang 1? Berarti sin 90 derajat. Nah, ingat, nah itu berarti solusinya itu ada 2. Solusi pertamanya adalah 3x sama dengan 90 derajat tambah k kali 360 derajat. Nah, kita bagi 3 menjadi x sama dengan 30 derajat tambah k kali 120 derajat. Nah, ingat, Miss lupa tadi ini untuk intervalnya itu adalah x di antara sama dengan 0 sampai 2pi. Berarti nanti hasil derajatnya itu harus kita ubah ke dalam bentuk pi ya. Nah, kembali lagi, ketika dia k-nya sama dengan 1, maaf, k-nya sama dengan 0, maka x-nya adalah 30 derajat. Karena tadi harus bentuk pi atau radian, maka 30 per 180 dikali pi sama dengan, kita bagikan sama-sama bagi 30, jadi 1 per 6 pi. Sekarang untuk k sama dengan 1, maka x nya sama dengan 30 tambah k nya kan tadi 1 kali 120 kan berarti 150. Lalu kita ubah ke bentuk radiannya, 150 per 180 kali pi sama dengan sama-sama bagi 30 lagi, berarti jadilah 5 per 6 pi. Sekarang untuk k nya sama dengan 2, maka x nya sama dengan 30, k nya 2 kali 120 kan 240 tambah 30 jadi 270 derajat ya. Maka x nya adalah 270 derajat per 180.
derajat kali pi. Maka hasilnya adalah kita bagi 30 lagi, 9/6 pi. Namun 9/6 pi ini kan masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi 3 lagi. Jadi dia tinggal 3/2 pi. 2 pi. Oke. Nah, sekarang kalau k-nya sama dengan 3, dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena 3 kali 120 itu udah 360. Itu sudah 2 pi. Berarti kalau tambah sesuatu kan sudah tidak memenuhi lagi, melewati batas. Nah, sekarang solusi kedua. Nah, solusi keduanya itu adalah 3x sama dengan 180 derajat kurang 90 derajat ditambah k kali 360. Nah, ini kan kita bagi 3 lagi. Berarti tinggal x sama dengan 180 kurang 90 kan sama dengan 90. Bagi 3 kan 30 derajat tambah k kali 120 derajat. Nah, ini si x untuk solusi kedua ini kan sama dengan 30 derajat tambah k 120 derajat, sama dengan bentuk solusi pertama yang tadi. Sehingga itu tidak perlu lagi kita cari penyelesaiannya, kita tidak perlu lagi cari untuk k-nya berapa. Jadi langsung saja AP-nya adalah, nah kita lihat lagi yang memenuhi tadi adalah 1/6 pi, 1/6 pi, 5/6 pi, dan 3/2 pi. Nah, inilah jawabannya. Nah, sekarang kurang lebih soal-soal tentang persamaan trigonometri itu adalah seperti ini. Jadi jangan lupa untuk mempelajarinya supaya kalian dapat mengerjakan soal-soal ketika kalian ujian atau apapun itu dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih dan selamat pagi, semangat.